saya menyoroti tentang pilihan strategi bermain ya. Dan hari ini pilihan strategi bermain dengan high press, kemudian bermain di daerah lawan, mencoba untuk menguasai lapangan, dan kemudian sukses di awal-awal menurut saya. Tapi kita nggak tahu apakah itu bagian dari strategi Australia untuk membuat jebakan tim kita masuk, karena perubahan taktikal, pendekatan yang berbeda itu bukan coba-coba. Itu apa? Ya itulah gunanya perubahan pelatih. Tapi kan kenapa yang gimana? satu diubah ke Patrick Kluivert? Karena ada ketidakpuasan kan terkait taktikal. Jadi dicarilah yang bisa mengakomodir semua taktikal itu. Tapi ketika sebelumnya imbang sekarang 5-1. Oke, imbang 0-0. Die scoort, het is 1-1. Wat een plaatje van Patrick Kluivert. Well, I tried my best, of course. It's not easy. As Jay just said, the coach Inte was there for 5 years, did a very good job. A lot of respect he earned in Indonesia, and well respected. But yeah, 2 days training, players are coming in quite late. But again, that's not an excuse. Also, players from Australia came in late, from Europe or whatever. But we're ready, and that's the most important thing. And the expectations, of course, there's always expectation. I think yes. I think we showed already the last year, more or less, maybe a little bit more, that Indonesia is a country that has to be dealt with. I think we've showed it as well in this group already. The first game, what you mentioned, against Australia and also against the other teams. And also in November, the last game we won against Saudi Arabia, which was the first time ever also a win in this round for our country. So you see we're developing and building. Jangan berharap Indonesia lah ada di pikiran kalian karena ganti pelatih. Ya kan, ingat ini pertandingan penting, John. Nah, kalau ada yang membanding-bandingkan timnasnya Patrick Kluivert dengan eranya STY, nggak usah marah, nggak usah baper, nggak usah merasa paling timnas. Karena itu akan selalu ada. Ya anggap aja ini adalah sebuah data fakta. Skuad saat ini 80% itu isinya pernah bersama dengan pelatih STY. Felix, peluang sangat baik oleh Romani. Masih oleh gol debut dari oleh Romani. Selamat malam pemirsa, sore tadi Timnas Indonesia awalnya tampil agresif di markas Australia. Dan sejak menit awal, Indonesia berusaha mengambil kendali permainan. Namun sayang skuad Garuda masih belum berhasil menekuk Socceroos di laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan bukan hanya bagi pemain, laga sore tadi menjadi ujian perdana yang sangat berat bagi Kluivert karena skuad Garuda harus kalah 1-5. Dan demi menjaga asa ke Piala Dunia, sebenarnya strategi apa yang harus dilakukan oleh Kluivert di laga-laga selanjutnya? Inilah interupsi laga Indonesia-Australia, pembuktian Kluivert. Sudah ada 4 narasumber yang seru sekali pada malam hari ini. Di sebelah kanan saya ada Rahmat Darmawan, ex-pelatih Timnas U23. Selamat malam, Coach. Selamat malam. Di sebelahnya yang mungkin akan memancing kontroversi, Bung Tommy Welly, pengamat sepak bola. Selamat malam. Selamat malam. Dan di sebelah kiri saya tidak kalah pentingnya 2 orang narasumber pengamat sepak bola yang dua-duanya sudah sangat dikenal oleh publik Indonesia. Yang pertama adalah Bung Kesit Budi Handoyo. Selamat malam, Bung Kesit. Dan Mas Pangeran Sihaan. Selamat malam, Mas Pangeran. Dan juga ada pecinta sepak bola dari mahasiswa dan mahasiswi Unika Atmajaya yang tadi sore didatangi oleh Coach Sintayong. Oh iya. Dan juga dari Ikut nonton. dan juga dari Universitas Budi Luhur Jakarta. Terima kasih. Saya ke Coach RD dulu sebagai mantan pelatih Timnas. Coach RD. Ya. Awalnya kita tampil meyakinkan. Yep. Begitu menyerang dan akhirnya dapat penalti, tapi itu adalah anti klimaks, Coach RD. Ya. Apa sesungguhnya yang terjadi dalam laga sore tadi, Coach?
Yang pertama saya menyoroti tentang pilihan strategi bermain ya. Dan hari ini pilihan strategi bermain dengan high press, kemudian bermain di daerah lawan, mencoba untuk menguasai lapangan, dan kemudian sukses di awal-awal menurut saya. Tapi kita nggak tahu apakah itu bagian dari strategi Australia untuk membuat jebakan tim kita masuk, karena pasti juga Australia mempersiapkan diri menghadapi kita dengan melihat bagaimana historical kita ketika bertanding melawan China mungkin dan lawan China kita dominan sekali dalam penguasaan bola, tapi justru kita kalah. Nah mungkin itu yang dibuat oleh Australia hari ini. Tapi jujur hari ini kita bermain sangat berani. Sangat berani, kenapa saya katakan berani? Karena ini pertama kali Patrick Kluivert bersama tim, kemudian di waktu yang terlalu singkat, ya waktunya sangat singkat. Sehingga menurut saya berani, kenapa? Karena dia terlalu berani resiko untuk bermain dengan attacking. Coach, kalau misalnya dilihat dari kemampuan squad yang sekarang ya, udah mampu belum sih bermain seperti itu? Offensif kayak gitu? Menurut saya kalau kita punya waktu, setelah kita mengenal betul pemain-pemain kita dengan segala lebih kurangnya, kemudian kita mengambil satu keputusan tentang apa strategi yang kita mainkan, it's okay. Karena pasti akan setiap strategi akan terjadi juga weakness point dari strategi yang kita buat. Jadi antisipasinya seperti apa, itu kira-kira yang saya maksudkan. Jadi hari kita main ofensif, yes, bagus. Sangat terlihat jelas. Tapi setelah itu ketika kita gagal penalti, kemudian lawan mulai bisa keluar dari tekanan, tentu resikonya apa? Kita meninggalkan lubang pertahanan yang begitu luas, lebar sekali di belakang. Dan tadi lihat bagaimana gol kedua, gol ketiga terjadi karena memang semua... Jadi kayak banyak bolongnya gitu? Otomatis kita meninggalkan pertahanan kan di belakang. Jadi lawan lebih mudah untuk dia melakukan counter attack. Dan itu yang menurut saya apa yang harus dilakukan, harusnya tentu harus ada pemahaman tentang ketika kita menyerang boleh menyerang, tapi mungkin strukturnya dimodifikasi, tidak seperti tadi ya, hanya menempatkan 2 center back, kemudian J.I.J. Dia agak sedikit ke depan ya, dan ini menurut saya sesuatu yang memang berani dan itu mengandung resiko. Dan sudah diambil tadi resikonya seperti apa. Ya. Bung Kesit, kalau saya melihat dengan formasi 4-3-3, overconfidence atau terlalu pede Kluivert dalam memainkan pola sore tadi. Anda sepakat? Saya lebih sepakat terlalu pede kayaknya ya. Terlalu pede? Ya, karena perubahannya begitu drastis menurut saya. Dari STY ke Kluivert. Karena biar bagaimanapun Kluivert baru. Dia belum menguji tim ini loh. Ya. Dia hadir, hanya punya waktu 3 hari, berkumpul, kemudian langsung menghadapi pertandingan. Hanya latihan aja. Dan berbekal video. Iya, berbekal video. Ya. Tapi kan kita belum pernah melihat dia memainkan satu tim utuh ya, entah itu dalam sebuah uji coba, kan nggak pernah ada gitu. Jadi saya pikir memang terlalu berani kalau dia kemudian menerapkan formasi yang tidak lazim lah dalam tanda kutip ketika Indonesia sebelumnya ditangani oleh STY. Berarti bisa dibilang coba-coba yang sangat beresiko di tengah. Pasti coba-coba. Karena dia belum pernah mencoba tim ini. Tapi kan tinggal sedikit nih gamenya. Ya itu risiko yang akhirnya harus dia hadapi. Dan ternyata kan permainan Indonesia mampu dibaca dengan baik oleh Australia. Ya. Di awal-awal 10 menit pertama bisa menekan. Tapi saya setuju tadi apa yang dikatakan oleh Coach RD. Jangan-jangan itu jebakan. Ya. Dan ternyata Australia bisa tampil membuka setelah itu. 5 gol bisa mereka ciptakan. Bahkan Australia yang sore tadi tampil kan bukan Australia yang sesungguhnya. Karena ada 8 pemain yang cedera. Ya, tapi kan masih ada Boyle, masih ada Irfan, masih ada Behih. Baik, saya ke Bung Toel. Bung Toel kalau misalnya dari chemistry-nya tadi udah dapat belum? Apa masih jauh? Chemistry apa nih? Antar pemain atau dengan tadi apa? Pola yang baru? Ini kan tim nasional. Tim nasional itu kan jeda break FIFA Matchday memang nggak pernah panjang toh. Ya. Jadi mindset cara menilai kita jangan seperti pelatih di klub day by day. Yang 1 musim, 2 musim gitu loh. Jadi memang dia harus melakukan pendekatan yang sangat cepat. Itulah bedanya pelatih tim nasional dengan pelatih klub. Jadi bolehlah itu jadi alasan waktu yang sangat sebentar dia berinteraksi dengan pemain. Tetapi bukan semata-mata itu juga. Bahwa terjadi perubahan taktikal, pendekatan yang berbeda, itu bukan coba-coba. Itu apa? Ya itulah gunanya perubahan pelatih. Tapi kan kenapa yang satu diubah ke Patrick Kluivert? Karena ada ketidakpuasan kan, terkait taktikal. Jadi dicarilah yang bisa mengakomodir semua taktikal itu. Tapi ketika sebelumnya imbang sekarang 5-1. Oke,
Imbang 0-0 lawan Australia September di GBK, pelatihnya Graham Arnold. Kita mainnya duduk di bawah. Kalau hilang bola retreat langsung ke bawah, defend. 5, 3 center back, 2 back turun, 2 gelandang bertahan, 7 penuh. Australia kesulitan. Kenapa? Karena Australia biasa main di panggung besar Piala Dunia. Dia yang counter attack. Ketika disuruh dominan, waktu Graham Arnold dia main pakai wing kekuatannya. Itu yang diubah sama Tony Popovich. Waktu habis draw sama kita, Graham Arnold dipecat sama Australia. Karena 2 pertandingan dia 1 poin. Masuk Tony Popovich. Ini temannya tim Cahill McViduka ini Tony Popovich. Dia ubah kan, gaya mainnya 3-4-1-2. Jadi dia mengerucut. Jadi cara membongkar pertahanan, dia nggak cuma lewat wing gitu loh. Wingnya dia pakai yang wing back. Kayak tadi nomor 3 yang bikin gol heading sama Aziz Behicks di sebelah kiri. Sebelah kiri. Jadi ada perubahan. Nggak bisa sama membandingkan Australia yang Graham Arnold dengan Popovich. Nah kitanya sedang berubah. Dan memang luar biasa perubahannya kalau mau dibilang istilah tadi Coach RD sangat berani. Oke lah misalnya 4-3-3. Lihat waktu kalau tim kita pegang bola nyerang. Kevin Dick jauh di atas. Back kita menyebar 3, Mes ke kanan, Jay di tengah, Calvin Verdong di kiri, Dan James juga naik di sana. 2 si Nathan sama Tom Hai. Lalu di depan ada Marcelino sama nomor 10 Romeni. Satunya si siapa? Strike. Jadi 2 ini disuruh support si Rafael Strike. Apakah dengan taktikal pilihan itu seperti Coach RD sebagai seorang pelatih dia mikir itu? Dia tahu resikonya, tahu. Dia perhitungkan resikonya, dia tahu. Kalau counter attack gimana? Cuma resiko itu menjadi besar ditambah apa tadi? Error. Pemain melakukan error, kesalahan gitu loh. Itulah yang terjadi besar. Bola gol dari 5 kan 3 bola mati sebetulnya awalnya. Sepak pojok. Termasuk gol pertama yang ditarik kalau di film Nathan. Plot twist itu penalti kan. Kita dapat penalti, nggak lama kemudian kita dapat penalti. Penalti kita gagal, penalti dia masuk. Kan itu situasi yang ekstrim di lapangan itu. Nah hal-hal seperti itu yang kadang tidak tercipta dalam skenario pelatih. Karena dia memperhitungkan resiko counter attack. Contoh gol kedua itu counter attack. Yang Coach RD bilang high press di atas, itu high press di atas tuh. Cuma hilang bola. Habis itu bolanya 50-50, saya lupa apakah itu Nathan apa Tom Hai duel. Kena kaki lawan, bola lob di atas J, yang lolos nomor 7. 1 lawan 1 dengan siapa? Kiper, ya tinggal di lob 2-0. Di situ jatuh 2-0, cepet gitu loh. Baik, saya ke Bung Pange. Bung Pange, kalau kita melihat laga sore tadi, telat nggak sih responnya Kluivert dan tim kepelatihan setelah kalah 0-4 loh di babak pertama? Ya memang yang paling menyakitkan itu bukan kenyataan ya, tapi harapan. Harapan, benar itu benar loh. Bahwa ekspektasi ini kan memang... Saya berharap malam ini kita berbicara soal kemenangan. Betul, sangat-sangat tinggi sekali kan. Kita tahu bahwa ketika ada pelatih baru, pelatih Kluivert harapannya lebih bagus daripada yang sebelumnya. Lebih atraktif daripada yang sebelumnya gitu kan. Kita tahu ini namanya ada proses belajar ya, learning curve. Bener, untuk pertandingan internasional ketemu cuma 3-4 hari. Tapi saya rasa ya, begitu kita lihat tadi starting lineup, saya bukan coach bersensi kayak Coach RD ya, jadi kita sebagai penikmat bola lihat. Tapi kalau kita sering nonton bola kita tahu ya, biasanya tim ketika main away, apalagi ini timnya baru dia, ya, itu kan mungkin ada ngelihat dulu lah. Ya. Kita pasti akan ngelihat tim tuan rumah mainnya gimana, apalagi historically tim lawannya lebih kuat daripada kita. Ya. Tapi saya melihat memang ada kecenderungan Indonesia tadi kita overconfident, udah pasti. Overconfident, saya sempat nge-tweet, saya bahkan sebelum pertandingan saya bilang, saya lihat starting lineup kok saya agak cemas ya, kita bakal overrun, kita bakal dilewatin di tengah. Gitu. 10 menit pertama, saya dengan senang hati, saya mengaku salah. Indonesia mainnya keren banget. Ya kan? Mungkin Jaizes hampir gol, penalti dapat, oke. Tapi habis itu, sepak bola kan soal momentum ya. Momentum beralih, dan pada akhirnya kita bisa bilang bahwa ya ini adalah sebuah hasil yang sangat menyakitkan dan menyedihkan sebenarnya. Sebelum pertandingan kita lihat turunkan ekspektasi, jangan harap macam-macam, ini baru pertandingan pertama. Tapi enggak, ekspektasi kita tuh sudah sangat tinggi karena kan hype yang dibangun, kita mau lolos ke Piala Dunia. Dan terakhir kita menang 2-0 lawan Saudi di GBK kan sebelum Betul. Jadi saya rasa pertandingan berikutnya
saya rasa kita nggak dalam posisi untuk, kalau bahasa Coach Edit tadi, untuk coba-coba. Ya. Saya pengen lihat Indonesia menang. Karena pada akhirnya ya, ball possession yang menang siapa? Indonesia. Shots paling banyak siapa? Indonesia. Passing sama agresif menang siapa? Indonesia. Yang menang pertandingan skor akhir siapa? Australia. Dan so it's all about the final score buat kalau bersepak bola. Umpangnya berarti kita tanggal 25 mesti gimana? Mesti menang. by any means. Ya, menang dan cetak gol yang banyak. Karena selisih golnya lumayan nih. Betul. Udah defisit 5. Bisa nggak? Bisa dong, harus bisa. Iya. Oke, kita akan lanjut lagi nih ya. Iya. Kita akan tanya lagi. Gimana caranya dapat gol yang banyak? Betul, dan juga banyak sekali tagar Kluivert out di lini masa sosial media. Interupsi segera kembali.